warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Groups and Social Media. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama anggota kelompok 9. Yang pertama ada Jamila Tuniswa dengan NIM 2019-11507. Yang kedua ada Dian Ayu Sofia dengan NIM 2019-11512. Yang ketiga ada Yulvia Rizky Nanti Dwi Putri dengan NIM 2019-11519. Dan yang keempat ada Ricky Hendriawan dengan NIM 2019-11597. Yang pertama yaitu ada reference group. Reference group atau kelompok referensi atau acuan adalah setiap orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap, perilaku, pendapat, norma ataupun nilai-nilai sebagai kerangka rujukan bagi individu dalam pengambilan keputusan. Kelompok referensi bisa berasal dari teman, saudara, tetangga, artis, pemimpin atau figur-figur yang terkemuka dan sudah dikenal. Saya Dian Ayu Sofia dengan NIM 2019-11512 akan melanjutkan pembahasan dua jenis-jenis media sosial. Berikut merupakan beberapa situs jejaringan sosial yang paling sering digunakan untuk mendorong kinerja dan meningkatkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Sehingga untuk kedepannya Anda dapat memanfaatkan situs jejaringan sosial dengan baik dan tepat. 1. Facebook, 2. YouTube, 3. Instagram, 4. LinkedIn, 5. Twitter, 6. WhatsApp, 7. TikTok. 3. Dampak media sosial dibagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif, 1. Meningkatkan keuntungan dari penjualan produk. Apabila Anda sering mempromosikan produk Anda melalui iklan atau postingan, maka berpeluang besar untuk mendapatkan trafik pengunjung untuk membeli dan menggunakan produk Anda. 2. Meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, yaitu selanjutnya kredibilitas perusahaan dapat diukur dari seberapa besar dan banyaknya sebuah perusahaan memberikan layanan dan produk yang berkualitas dan dibutuhkan oleh customer. 3. Menjalin kerjasama secara bisnis secara luas, yaitu semakin kredibilitas Anda meningkat, maka semakin timbul banyaknya relasi dan jaringan yang terhubung secara cepat melalui aplikasi medsos. Dampak negatif, 1. Memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu, yaitu semakin mudah akses dan fitur yang disediakan juga dapat menimbulkan resiko kejahatan yang besar pula. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menawarkan untuk memperkenalkan produk secara bebas melalui media sosial. 2. Menyebarkan berita atau informasi hoaks, yaitu saat ini semakin banyak informasi yang tersebar secara bebas dan cepat melalui internet. Berita atau artikel yang ditampilkan juga dapat mengandung unsur pembohongan publik apabila Anda tidak mengecek atau memverifikasikan keaslian konten tersebut. 3. Menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Semakin banyak produk yang berada di medsos, semakin besar pula persaingan yang terjadi antar kompetitor bisnis dan dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat pula. Hal tersebut berpotensi terjadinya karena setiap orang secara bebas dapat memberikan komentar dan dapat menimbulkan ujaran yang mengarah pada ancaman serta pembohongan publik. Manfaat penggunaan media sosial. Yang pertama, mendapatkan informasi secara aktual. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara real time. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Yang keempat, meningkatkan trafik dan peringkat pencarian. Yang kelima, membangun relasi dengan cepat dan luas. Opinion leadership. Kepemimpinan opini adalah kepemimpinan oleh pengguna media aktif yang menafsirkan makna pesan atau konten media bagi pengguna media kelas bawah. Pemimpin opini memainkan peran penting dalam arus informasi karena kita cenderung mencari nasihat dari orang lain di lingkungan sosial. Informasi dari media massa tidak langsung mengalir ke khayalak sasaran, tetapi melalui proses mediasi, di mana orang-orang berpengaruh mencerna informasi dan menyebarkannya ke publik. Pemimpin opini memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan perilaku publik.
Word of mouth communication. Salah satu bentuk promosi dalam pemasaran adalah word of mouth. Word of mouth menjadi referensi yang membentuk harapan pelanggan sebagai bagian dari bauran komunikasi pemasaran. Word of mouth communication menjadi salah satu strategi yang sangat berpengaruh di dalam keputusan konsumen dalam menggunakan produk atau jasa. Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut merupakan proses komunikasi yang berupa pemberian rekomendasi baik secara individu maupun kelompok terhadap suatu produk atau jasa yang bertujuan untuk memberikan informasi secara personal. Word of mouth dapat berupa komentar atau rekomendasi yang disebarkan pelanggan berdasarkan pengalaman yang diterimanya, memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak lain. Alasan penggunaan word of mouth begitu kuat karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan yang bersifat mandiri. Yang kedua, penyampaian pengalaman. Selanjutnya ialah The Social Media Revolution. Perkembangan teknologi yang sangat cepat saat ini telah memunculkan alternatif baru dalam dunia jurnalisme. Kehadiran internet menjadi channel baru bagi para jurnalis untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Internet sebagai new media lebih interaktif dan memberikan keluasan kepada para pengguna. Dampak media baru itu menyebabkan kanal informasi media tradisional seperti televisi, radio, dan media cetak beradaptasi dengan membuat versi online-nya. Kuatnya pengaruh media sosial dalam menyebarkan informasi diibaratkan seperti ini. Media sosial adalah perkataan yang keluar dari mulut akibat pengaruh steroid. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.